Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atta sama panidheca etam manggalamuttamang. Membimbing diri ke arah yang benar adalah berkah utama. Yang saya hormati para Rama-Ramani yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh dua moderator kita, Rama Haris dan juga Rama Edi Cahyadi, malam ini kita akan membahas tentang menata hidup lebih bermakna. Apa yang dimaksud dengan menata hidup lebih bermakna? Nah, ini adalah sebuah pembahasan yang sebenarnya merupakan tujuan kita semua sebagai umat Buddha. Terutama adalah pertama kita harus mengetahui kehidupan yang lebih bermakna. Kalau kita hanya sekedar mengatakan hidup, semua orang tentunya hidup. Tetapi kalau kita mengatakan apakah kita sudah menjalani sebuah kehidupan yang bermakna atau tidak, itulah yang menjadi tugas kita. Itulah yang mesti kita renungkan, mesti kita pahami, sudahkah kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Tidak hanya sekedar hidup, tetapi sebuah kehidupan yang lebih bermakna. Apa itu kehidupan yang lebih bermakna? Kalau kita berbicara tentang apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, tentu yang disebut sebagai kehidupan yang bermakna adalah sebuah kehidupan. Kalau kami, para biku, adalah kehidupan di mana kami menjalani kehidupan sebagai kebikuan, sebagai seorang biku, dan juga mencapai kehidupan spiritualitas. Tetapi bagi seorang berumah tangga, kehidupan yang lebih bermakna adalah kehidupan di mana seseorang mendapatkan dua jenis kesuksesan atau dua jenis kesejahteraan. Yang pertama adalah kesejahteraan dalam kehidupan duniawi, yang kedua adalah kehidupan spiritual. Kalau hanya sejahtera dalam kehidupan duniawi, itu belum dikatakan sebagai hidup yang bermakna. Tetapi kalau diperoleh kedua-duanya, baik kehidupan duniawi maupun spiritual, itulah yang disebut sebagai kehidupan yang lebih bermakna. Itulah kenapa Sang Buddha dalam salah satu khutbahnya mengatakan bahwa ada 3 jenis manusia, terutama Anda sebagai seorang berumah tangga. Yang pertama adalah seorang yang disebut sebagai anda caku. Anda caku artinya adalah seseorang yang tidak memiliki mata. Anda itu artinya buta. Atau seseorang yang buta. Yang dimaksud dengan seseorang yang tidak memiliki mata, seseorang yang buta adalah seseorang yang baik dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan duniawi, maupun spiritual tidak diperoleh. Artinya dalam kehidupan duniawi, kehidupan materi juga tidak diperoleh, kehidupan spiritual juga tidak diperoleh. Ia tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang membawa kepada kebahagiaan yang sebenarnya, mana yang merugikan dia, yang membawa kepada penderitaan, dia tidak tahu. Nah, tidak mengetahui demikian artinya adalah seseorang yang tidak sukses dalam kehidupan spiritual. Nah, sementara itu ada juga seseorang yang disebut sebagai eka caku. Eka caku artinya orang yang memiliki satu mata. Nah, yang memiliki satu mata ini adalah seseorang yang dia itu sebenarnya sukses dalam ekonomi, punya materi, ya, punya apapun yang diinginkan tercukupi. Tetapi dia tidak memahami mana yang baik, mana yang buruk.
tidak memahami mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Nah, tidak memahami demikian artinya dia tidak mengerti kehidupan spiritual. Nah, orang demikian hanya memiliki satu mata, eka caku. Dan orang demikian dalam ajaran Buddha dikatakan sebagai ya orang yang kehidupannya tidak bermakna. Karena terkadang kita bisa melihat seseorang mungkin kaya, seseorang memiliki banyak materi, berkecukupan. Tetapi kalau ia tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, kehidupannya juga berantakan. Bisa ia merasakan kehidupan yang seperti gersang, seperti kering, karena di sana tidak ada kebajikan. Di sana tidak ada pengetahuan tentang mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan kehidupannya dalam kehidupan berumah tangga bisa saja menjadi hancur, karena tidak ada kebajikan di sana, tidak ada hal yang baik di sana, hanya cukup materi. Nah, orang demikian disebut sebagai orang yang memiliki satu mata atau eka caku. Nah, di sini yang paling dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah kehidupan yang disebut sebagai Dwi Caku. Nah, Dwi Caku adalah seseorang yang memiliki dua mata. Nah, selain dia itu sukses dalam kehidupan materi, dalam kehidupan duniawi, dia pun juga memahami, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, dia memiliki pemahaman, kalau dalam ajaran Buddha, pemahaman dhamma yang baik. Dipahami dan dia juga mempraktekkan apa yang dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang demikian yang sebenarnya adalah seseorang yang memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Kalau hanya sekedar hidup tanpa adanya keberhasilan atau tanpa adanya kehidupan yang sifatnya spiritual, atau hidupnya hanya sekedar mencari materi semata, tidak ada kebaikan di sana, tidak ada kebajikan di sana, maka tidak dikatakan sebagai kehidupan yang bermakna. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna? Nah, tentu untuk mencapainya adalah dengan kita menata hidup kita itu sendiri. Kalau kita tidak mampu menata hidup kita sendiri, ya sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sekarang kita tahu tujuan kita apa. Anda sebagai seorang berumah tangga tahu bahwa tujuannya adalah bagaimana mendapatkan kehidupan tidak hanya berhasil dalam duniawi, dalam materi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, tetapi juga bagaimana bisa berhasil dalam kehidupan spiritual. Seperti kalau zaman Sang Buddha kita bisa melihat ada banyak berumah tangga yang mampu memiliki dua hal ini. Seperti misalnya Anathapindika, kemudian berumah tangga Upassika Visakha. Nah, selain mereka itu sukses dalam kehidupan duniawi, mereka juga sukses dalam kehidupan spiritual. Dan itulah sebenarnya menjadi tujuan ideal bagi terutama seorang berumah tangga. Nah, kalau mampu membawa dirinya ke jalan demikian, ke arah demikian, artinya orang demikian adalah menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Nah, untuk itu kehidupan harus ditata. Dan untuk menata kehidupan, ada tiga hal yang mesti dilakukan. Yang tentu pertama adalah harus tahu tujuan kita. Ya, tujuan kita harus tahu. Yang kedua harus ada perencanaan, ada planning. Setelah tahu tujuan, maka harus ada perencanaan, planning, bagaimana supaya mendapatkan, memperoleh tujuan yang kita inginkan. Setelah ada perencanaan, ada planning, tentu harus ada eksekusi, harus dilakukan. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diplanningkan, itu harus dilakukan. Nah, seperti misalnya gambarnya adalah begini, kalau misalnya kita mempunyai sebuah perpustakaan. Kalau perpustakaan tersebut yang di sana banyak buku, kita tidak tahu tujuan perpustakaan itu apa, kemudian buku-buku yang ada di sana itu dibiarkan berserakan, tidak ditata dengan rapi, lantas ketika kita mencari buku yang kita butuhkan, akan mendapatkan kesulitan. Ribuan buku di sana, kita ingin mendapatkan buku yang kita inginkan, kita tidak tahu di mana, kita cari satu persatu, belum kita bisa sempat membaca, kita sudah marah duluan. Menjadi berantakan. Nah, sehingga di sini sebagai contoh, kalau dalam perpustakaan, agar
tujuan dari mengapa perpustakaan itu didirikan, yaitu adalah supaya kita mendapatkan pengetahuan dari perpustakaan tersebut, ya kita harus punya planning, perencanaan. Perencanaan bagaimana supaya perpustakaan tersebut ditata dengan rapi. Jadi harus memiliki tempat yang cukup, kemudian ada rak lemari yang cukup, kemudian ada meja, ada tempat duduk yang bisa digunakan untuk membaca di sana. Lantas buku-bukunya dikumpulkan jadi satu, diklasifikasi sesuai dengan kelompoknya. Semua buku yang topiknya filsafat dijadikan satu, yang topiknya motivasi dijadikan satu, topiknya agama dijadikan satu, diklasifikasi, kemudian dikumpulkan satu persatu, dan setiap bukunya di-coding, dimasukkan ke dalam komputer, sehingga ketika kita ingin mencari bukunya, mudah untuk kita peroleh. Nah, sehingga tujuan kita membangun perpustakaan akan tercapai. Dan dalam kehidupan kita juga sama. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebagai umat Buddha, tujuannya adalah kehidupan yang lebih bermakna, yaitu sukses baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan spiritual. Nah, sehingga setelah tahu tujuannya, ini menjadi tujuan ideal. Setelah tahu tujuannya adalah sekarang bagaimana perencanaan yang harus dilakukan. Nah, perencanaan di sini tentunya harus memahami hal-hal yang mesti dilakukan agar memperoleh kesuksesan, keberhasilan, baik secara duniawi maupun secara spiritual. Bagaimana? Tentu harus paham. Kalau kita berbicara duniawi, tentu yang pertama adalah ekonomi. Bagaimana seseorang bisa berhasil dalam ekonomi? Nah, kita tahu umat Buddha, kita tahu Sang Buddha memberikan berbagai macam wejangan, berbagai macam nasihat agar seseorang berumah tangga mampu mendapatkan kehidupan ekonomi, berkembang dalam ekonomi. Ya, tentunya harus tahu syarat-syaratnya apa agar berhasil. Yang pertama, misalnya harus punya ketekunan. Harus tekun terhadap pekerjaan yang dimiliki. Apapun pekerjaan yang dimiliki, utamanya pekerjaan yang nantinya juga membawa kepada pengembangan spiritual. Jadi dalam ajaran Buddha juga tidak sembarang pekerjaan yang sifatnya adalah justru nantinya membawa kepada kerugian, baik terutama adalah spiritualitas kita, membawa kerugian pada kebajikan kita, itu hendaknya dihindari. Sementara pekerjaan yang dipilih adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari seperti perzinahan, berbohong, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, setelah mendapatkan pekerjaan yang diperoleh, lantas kemudian seseorang harus menekuni pekerjaan tersebut. Jadi harus punya prinsip, harus tekun dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketika ketekunan itu diperoleh, atau katakan seseorang menjadi tekun, tentu nanti akan ada hasil. Nah, setelah mendapatkan hasil, maka harus dijaga dengan baik, diproteksi dengan baik. Dan selain itu juga harus memiliki relationship, memiliki relation atau relasi yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang mampu mendukung bagi pengembangan ekonominya, teman-teman yang tidak menghancurkan, yang nantinya ketika kita berteman malahan menghancurkan apa yang sudah kita miliki. Nah, teman yang baik atau kalyana mitra juga harus dicari. Dan juga harus punya manajemen yang baik. Harus tahu pemasukan dan pengeluaran. Jadi jangan timbang pemasukan sedikit, pengeluaran lebih banyak. Tetapi harus tahu. Income dan outcome harus tahu, harus punya kebijaksanaan. Nah, hal-hal atau prinsip-prinsip yang baik tentang bagaimana supaya seseorang mendapatkan kemajuan dalam kehidupan berekonomi, dalam materi, itulah yang harus dijadikan sebagai perencanaan, harus dijadikan sebagai pegangan. Tentu kalau sudah tahu demikian, sudah tahu bahwa yang membawa keberhasilan adalah ketekunan, adalah bagaimana bisa menjaga kekayaannya, memiliki teman yang baik, mampu memanage dengan baik apapun hal yang berkaitan dengan ekonomi yang sedang dikembangkan.
Nah, prinsip-prinsip demikian kemudian harus dilakukan, dieksekusi dalam kehidupan nyata. Artinya misalnya tekun, tahu bahwa yang membawa kepada kemajuan ekonomi adalah tekun, maka harus dilakukan, betul-betul harus melakukannya, betul-betul harus tekun, betul-betul harus rajin, betul-betul harus melenyapkan kemalasan. Jadi kalau misalnya dalam pekerjaan, nah jadi kalau dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa dalam sebuah, yaitu katakan ketekunan atau rajin atau kekuatan semangat ada 3. Yang pertama ada kekuatan untuk memulai. Nah biasanya kalau seseorang sudah punya ide, akan dilanjutkan dengan memulai. Tetapi kalau hanya sekedar memulai tidak dilanjutkan, ya akan kandas di tengah jalan. Maka setelah dimulai, lanjutkan. Tapi dalam melanjutkan apa yang sedang dilakukan, pasti hambatan, rintangan, halangan pasti muncul. Nah kalau kemudian menghadapi hambatan, halangan, rintangan, ia kemudian tidak mau bertahan di sana, ya itu juga akan kandas di tengah jalan. Maka kekuatan semangat yang ketiga, kekuatan ketekunan yang ketiga harus dimunculkan, yang disebut sebagai parakamadhatu, unsur untuk bertahan, bersabar di setiap rintangan, halangan yang pasti muncul dari apa yang sedang dikejar, apa yang sedang dilakukan. Nah, kekuatan semangat ini juga menjadi prinsip bahwasanya kalau misalnya ada hambatan, ada rintangan, harus tahu ini juga sebagai sebuah proses yang harus dilalui. Jangan kemudian ketika ada hambatan, halangan, langsung mundur, tidak maju, langsung menyerah, ya nanti akan memulai lagi. Dan setiap apa yang dimulai pasti ketika dilanjutkan akan ada halangan. Nah, jadi ketekunan yang seperti ini juga harus tidak hanya sebagai ide, tetapi juga harus diimplementasikan, dieksekusi dalam kehidupan ketika mengejar apa yang diinginkan dalam kehidupan materi. Nah, ini dalam kehidupan materi. Nah, demikian pula kalau berbicara tentang kehidupan berkeluarga, juga harus tahu, harus ada planning, perencanaan. Tentu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Mengapa Anda beristri? Mengapa Anda bersuami? Mengapa Anda hidup berkeluarga? Tentu tujuannya adalah bagaimana dalam kehidupan berkeluarga, di sana ada kehidupan yang harmonis. Di sana ada kehidupan yang bebas dari pertengkaran, bebas dari kecekcokan, kehidupan yang bersatu antar suami dan istri, keluarga, orang tua dan anak, ada persatuan di sana, ada keharmonisan di sana, ada kedamaian di sana. Nah itu tujuannya. Sehingga setelah tahu tujuannya, harus punya pemahaman apa yang mesti dilakukan agar tujuan ini bisa tercapai. Agar kedamaian, keharmonisan, kerukunan dalam kehidupan berkeluarga bisa dicapai. Maka harus diketahui, agar dicapai tentunya adalah tugas kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri harus dilakukan. Dan juga istri terhadap suami harus juga dilakukan. Tugas orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua harus dilakukan. Kalau misalnya Anda sebagai seorang bos, maka tugas Anda sebagai bos terhadap karyawan harus juga dilakukan. Harus tahu tugas-tugasnya apa. Tugas-tugas yang nantinya akan membawa kepada persatuan, kedamaian, kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Nah, misalnya apa? Tugas suami terhadap istri. Nah, tugasnya apa? Ya, bisa dipelajari dalam Sigalawatta Sutta. Tugasnya adalah bersikap baik terhadap istri. Itu yang pertama. Artinya ini penting karena ya sebagai seorang suami, walaupun suami itu boleh dikatakan sebagai kepala rumah tangga, tetap harus bersikap baik. Bersikap baik itu banyak sekali. Baik dalam ucapan, dalam perbuatan, mampu mendengarkan pendapat istri, mampu menerima apa yang dikatakan oleh istri, memahaminya, jadi tidak kemudian mencari kesalahan, mencari apa yang baik saja. Bersikap baik terhadap istri, tidak merendahkan istri, setia terhadap istri, memberikan pekerjaan tertentu atau otoritas tertentu terhadap istri. Misalnya apa, dalam ya sebagai seorang istri di rumah kemudian punya otoritas untuk mengatur kehidupan berumah tangga, mengatur keuangan yang ada di rumah tangga. Atau yang kelima adalah ya Sang Buddha mengatakan harus
sering-sering memberikan gift, ya, memberikan hadiah kepada istri, perhiasan kepada istri. Nah, seperti itu, tahu tugasnya agar terjadi keharmonisan, kedamaian, maka itulah yang harus dilakukan. Jangan kemudian sudah tahu bahwa kalau yang membawa kepada kerukunan, keharmonisan adalah misalnya faithful atau katakan setia terhadap istri, malahan selingkuh misalnya. Ya, jelas membawa kepada kehancuran, membawa kepada perceraian. Yang akan menjadi korban tidak hanya mereka, suami maupun istri, anak-anaknya juga jadi korban, orang tua jadi korban. Nah, sehingga apa yang baik inilah yang mesti kemudian harus dipahami dengan benar, kemudian dieksekusi, betul-betul dilakukan dalam kehidupan nyata. Nah, demikian pula istri terhadap suami juga. Jadi tugas kewajiban istri terhadap suami itu juga mesti dilakukan. Yaitu tugasnya apa? Misalnya sebagai seorang istri harus seperti yang tadi, suami setia terhadap istri, istri juga setia terhadap suami. Istri juga menghormati suami, berbaik hati terhadap suami. Dan ketika istri diberi otoritas tertentu untuk mengatur kehidupan berumah tangga, juga harus melakukan yang terbaik. Tidak kemudian misalnya uang yang diberikan oleh suami digunakan untuk berfoya-foya, tetapi digunakan dengan baik. Dan juga seorang istri harus mampu, dikatakan dalam Sigalowatha Sutta, harus juga mampu bersikap baik terhadap mertua. Jadi tidak hanya bersikap baik kepada orang tuanya sendiri, tetapi kepada mertua, kepada kerabat suami juga mampu bersikap baik. Nah, mengetahui tugas-tugas yang seperti ini yang membawa kepada kedamaian, membawa kepada keharmonisan, itulah yang harus kemudian dieksekusi, dilakukan, betul-betul dilakukan dalam kehidupan nyata. Nah, sehingga suami dan istri bisa hidup secara harmonis. Nah, demikian pula misalnya kalau kita bicara tentang orang tua dengan anak, anak terhadap orang tua juga sama. Harus paham betul tugasnya apa. Tugas orang tua terhadap anak. Nah, tugasnya misalnya ya sebagai seorang orang tua harus memberikan apa? Pendidikan. Pendidikan tidak hanya yang berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan yang bisa mempertahankan atau bisa menjadikan anak survive atau bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga kalau dalam Buddhis, seorang tua juga punya tugas kewajiban kepada anak untuk memberikan pendidikan moral. Ya, jadi tugasnya ada 5. Ya, jadi kalau seorang orang tua terhadap anak punya tugas 5 tugas. Yang pertama dan yang kedua itu berkaitan dengan moral. Papa niweranti kalyane niwesanti, mencegah anaknya dari kejahatan dan mendorong anaknya untuk melakukan kebajikan. Jadi sebagai orang tua, kalau anaknya sudah melakukan kejahatan, ya cobalah untuk dicegah, cobalah untuk diberikan nasihat. Tetapi begitu anaknya berbuat kebajikan, dorong, harus disupport. Walaupun sekecil apapun anaknya melakukan kebajikan, harus disupport, harus didukung, harus didorong. Harus dipuji, harus diapresiasi. Jadi kalau walaupun itu kecil, itu kalau kemudian anak itu diapresiasi dengan kebajikan yang dilakukan, akan semakin terdorong. Dan kemudian juga selain moral, yang ketiga tentu adalah yang tadi saya sampaikan, mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan berupa keterampilan, sipang sikap penti. Jadi melatih anaknya dalam keterampilan, artinya memberikan pendidikan dalam keterampilan, menyekolahkan anaknya apakah dalam hal bisnis, menjadi accounting dan sebagainya. Nah, itu harus diberikan. Dan selain itu juga tugas orang tua juga harus apa? Memberikan atau katakan ya harus mencarikan jodoh. Nah, tetapi mencarikan jodoh di sini bukan berarti harus betul-betul mencari kemudian anaknya harus terima, tidak. Artinya di sini orang tua juga punya tugas. Kalau misalnya anaknya punya pacar, anaknya sudah punya pilihan, orang tua juga harus melihat, ini kira-kira pilihannya itu orang baik-baik atau orang yang tidak baik. Jadi tidak kemudian membebaskan pada anaknya. Oke lah, anaknya diberi pilihan untuk mencari, tetapi orang tua juga punya tugas untuk melihat. Kira-kira ini calon menantunya ini kira-kira baik atau tidak. Kalaupun misalnya menantunya kok tidak baik, arahkan menantunya ke jalan yang baik. Calon menantunya itu diarahkan ke jalan yang baik. Nah, itu juga salah satu tugas orang tua. Karena apa? Ini demi kebahagiaan, demi kesejahteraan anaknya.
anaknya bahagia, orang tua juga bahagia. Maka mencarikan jodoh bukan berarti mencarikan kemudian anaknya harus menerima, tidak. Tetapi paling tidak adalah melihat ini calon menantunya baik atau tidak. Yang baik itu di-spot, yang tidak baik tentunya harus diingatkan. Nah juga orang tua juga harus memberikan warisan. Ya warisan tidak hanya warisan yang berupa materi, tetapi juga nasihat, memberikan warisan berupa misalnya tradisi-tradisi yang baik. Seperti misalnya kalau orang tua terbiasa datang ke vihara, memberikan sokongan kepada vihara, kepada sangga, melakukan yaitu uposatha, mempraktikkan 8 sila, itu tradisi. Nah, tradisi yang seperti ini juga bentuk warisan yang mesti diwariskan orang tua terhadap anak. Nah, jadi tugas orang tua mengetahui bahwa tugas orang tua demikian, maka itulah yang mesti dilakukan orang tua terhadap anak. Anak juga terhadap orang tua juga sama. Tugas-tugasnya mesti dilakukan. Menyokong orang tua, menjaga orang tua, melakukan tugas orang tua, menjadi pewaris yang baik dari orang tua. Nah, itu mesti dilakukan. Nah, kalau sudah tahu memahami bahwasanya tugas-tugasnya demikian, maka lakukan eksekusi dalam kehidupan nyata. Nah, sehingga kehidupan yang sifatnya adalah duniawi itu bisa berhasil, bisa sukses. Nah, tentu selain yang duniawi, spiritual juga mesti dipertimbangkan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau hanya duniawi, kalau hanya berkecukupan materi, kalau hanya baik dalam kehidupan berkeluarga, tetapi kalau kehidupan spiritualnya tidak dikembangkan, yaitu belum cukup. Ya sebenarnya, kalau tadi yang duniawi dilakukan dengan baik atas landasan dhamma, yaitu sudah sebenarnya membantu seseorang dalam pencapaian kehidupan spiritual. Kalau landasannya adalah dhamma, tetapi tentu harus dikembangkan lebih lanjut. Nah, bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan spiritual, mencapai kehidupan yang sifatnya spiritual, yaitu memahami mana yang baik, mana yang buruk, yang pada akhirnya membawa kepada pembebasan. Kalau kita perhatikan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, maka biasanya Sang Buddha ini akan memberikan kepada perumah tangga itu 4 hal yang mesti dikembangkan. 4 hal. Yang pertama adalah harus punya keyakinan. Harus punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi sebenarnya keyakinan yang dimaksud di sini bukan yakin terhadap sosok Sang Buddha, yakin terhadap buku-buku Dhamma, yakin terhadap sosok para biku, tidak. Yang dimaksud adalah punya keyakinan terhadap kualitas-kualitas Sang Buddha, punya keyakinan terhadap kualitas-kualitas Dhamma, punya keyakinan terhadap kualitas-kualitas yang dipraktekkan oleh para biku, terutama Arya Sangha. Yang tidak lain, keyakinan di sini akan diperoleh kalau kita pertama suka belajar. Satu karakteristik kalau orang punya sadha, orang punya keyakinan adalah begitu mengingat tentang Dhamma, begitu mengingat tentang Sang Buddha, begitu mengingat Sangha, akan muncul rasa bahagia. Akan muncul rasa sangwega, ketergugahan batin. Tetapi kalau kemudian kita mengingat Dhamma saja rasanya kok hambar, rasanya kok tidak ada apa-apa, berarti keyakinannya belum kuat. Mesti dikembangkan lagi. Nah, untuk mengembangkan keyakinan terhadap kualitas Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, tentu kita harus banyak belajar. Apa yang kita pelajari dengan kita mendengar, dengan kita membaca, dengan kita membahas Dhamma, kemudian kita simpan dalam batin. Apa yang sudah kita simpan dalam batin, kemudian kita analisa artinya, analisa maknanya. Barulah kemudian di situ akan muncul canda, muncul yaitu antusiasme, antusias, batin yang antusiasme terhadap Dhamma itu sendiri. Disitulah keyakinan mulai tumbuh. Nah, oleh sebab itu, belajarlah banyak Dhamma sebanyak mungkin agar keyakinan kita, rasa bahagia kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, terutama kualitas mereka, akan semakin berkembang. Nah, selain punya sadha, biasanya Sang Buddha mengatakan bahwa tentu harus mempraktekkan sila, mempraktekkan moralitas. Ya, sebagai purumah tangga, 5 sila, upayakan untuk dilakukan sebaik mungkin. Dan dalam waktu-waktu tertentu,
kalau ada kesempatan di hari Uposatha atau di hari-hari lainnya juga mempraktekkan 8 sila. Supaya apa? Supaya mempraktekkan kehidupan yang lebih sederhana lagi. Jadi tujuan kita mempraktekkan sila adalah supaya batin lebih simpel, batin lebih sederhana, batin lebih ringan. Nah, sehingga seperti kita tidak makan setelah tengah hari, kita tidak katakan menggunakan wangian, alat-alat kosmetik dan sebagainya, itu supaya apa? Batin lebih simpel, lebih sederhana, supaya mendapatkan kepuasan di dalam dhamma. Nah, praktek sila ini juga penting, karena praktek sila ini akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Nah, selain praktek sila, juga harus mempraktekkan caga. Caga adalah kedermawanan. Harus memiliki sifat kedermawanan, suka memberi, suka berdana. Nah, kalau tadi seorang rumah tangga sudah sukses, sudah berhasil dalam kehidupan ekonomi, maka tugasnya adalah setelah sukses, setelah berhasil, cobalah untuk menggunakan kekayaan yang dimiliki tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita. Untuk siapa? Ya, pertama tentu untuk diri sendiri, attanang sukati pinati, memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk diri sendiri. Sementara yang kedua adalah untuk orang tua. Mata pitalo sukati pinati, memberikan kebahagiaan, memberikan kepuasan untuk ibu dan ayah, untuk orang tua. Dan selain orang tua tentunya adalah untuk anak dan istri, putak darasa sanggaho, putak darasa sukati pinati, memberikan kepuasan, kebahagiaan untuk anak dan istri. Nah, dimulai dari diri sendiri kemudian menyebar ke keluarga. Dan tidak hanya demikian, tetapi juga harus kepada siapa lagi? Kepada kerabat. Nyatinang sukati pinati, memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk kerabat. Orang-orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kita. Dan selain itu adalah untuk tetangga. Atitinang sukati pinati. Sehingga menyebar. Nah, ini juga penting. Tujuannya apa? Tujuan memberi, jadi kalau tadi sila, itu biasanya mengasuh kepada kita tuh menahan diri dari berbuat jahat. Tetapi hanya sila, hanya menahan diri dari perbuatan jahat itu belum cukup. Selain kita menahan diri dari perbuatan jahat, kita pun juga harus melakukan hal yang lebih positif untuk orang lain. Melakukan hal yang positif untuk orang lain, salah satunya adalah dengan memberi, dengan menolong, dengan membantu. Selain memberikan kebahagiaan untuk orang lain, juga sebenarnya memberikan kebahagiaan, kepuasan bagi batin kita. Karena orang yang suka memberi, orang yang dermawan, adalah orang yang sedang berusaha sedikit demi sedikit melenyapkan kotoran batin, keserakahan, kebencian, maupun kebodohan. Loh, kok bisa? Orang mungkin akan berpikir, yalah kalau misalnya memberikan, keserakahannya berkurang, kekikiran berkurang, kemelekatan berkurang. Tetapi apakah bisa orang memberi juga mampu membawa dirinya untuk melenyapkan kebencian? Bisa. Karena orang yang memberi dengan benar, tentu dia sedang mengembangkan cinta kasih, mengembangkan metta, dia sedang mengembangkan kasih sayang. Kasih sayang, keinginan untuk menolong orang yang membutuhkan. Orang yang batinnya diliputi cinta kasih, diliputi oleh kasih sayang, di situ kebencian tidak ada. Maka kebencian juga lenyap. Dan orang yang memberi dengan kebijaksanaan, mengetahui tujuan manfaat dari memberi, artinya dia memberi dengan kebijaksanaan. Kebodohan semakin berkurang. Itulah kenapa orang yang suka memberi, kalau tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, untuk memperindah batin, citta langkara, citta parikara, dikatakan memberi demikian itu bisa mengantarkan seseorang, membawa seseorang pada pencapaian anagami. Pencapaian anagami tidak hanya sutapana sakadagami, pencapaian anagami. Karena tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Maka caga ini juga penting. Selain keyakinan terhadap yaitu ajaran Sang Buddha, praktek sila, praktek kedermawanan. Nah, itu penting. Dan juga yang keempat adalah yaitu memiliki kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini tentunya adalah memiliki pemahaman terhadap inti dari ajaran Sang Buddha. Ya, intinya adalah kita harus memahami
4 kebenaran mulia, harus mengetahui tentang duka, tentang sebab duka, tentang lenyapnya duka, harus memahami jalan untuk melenyapkan duka. Nah, 4 kebenaran mulia di sini harus dipahami, paling tidak harus memahami secara teori, harus menerima, memahami dan menerima bahwa inilah duka, inilah penderitaan. Bahwasanya segala sesuatu yang berkondisi ketika itu dilekati, itu minimal ya, ketika itu dilekati diketahui bahwa itu adalah duka penderitaan. Memahami dan menerima bahwasanya setiap kotoran batin yang muncul, apakah keserakahan, kebencian, kebodohan, apapun kotoran batin yang muncul, ini adalah penyebab mengapa saya menderita. Ini adalah penyebab mengapa saya terus bertumbuh lahir. Memahami demikian. Dan ketika memahami demikian tentunya juga harus paham bahwasanya kalau sebab duka ini, penderitaan ini lenyap, kalau keserakahan, kebencian, kebodohan ini lenyap, maka penderitaan juga lenyap. Harus paham juga. Penderitaan hanya bisa lenyap ketika kotoran batin lenyap. Harus dipahami. Dan juga harus tahu, harus paham bahwasanya jalan mulia berunsur 8 itulah jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Jalan yang membawa kepada lenyapnya sebab penderitaan dan juga jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Nah, sehingga memahami bahwa 4 kebenaran mulia ini sedemikian rupa, maka tentunya tidak hanya sekedar paham, eksekusi dalam kehidupan nyata. Bahwasanya setiap kali ada kotoran batin yang muncul, upayakan untuk melenyapkan. Tahu ini adalah kotoran batin, tahu bahwa ini adalah sebab duka penderitaan, upayakan untuk dilenyapkan. Dengan cara apa? Dengan praktek jalan mulia berunsur 8. Berupaya untuk melenyapkan kotoran batin itu juga bagian dari jalan mulia berunsur 8. Nah, di sini tentunya ada praktek sila, ada praktek juga bawana, ada praktek meditasi. Nah, kalau kemudian 4 hal ini diupayakan dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan kita upayakan untuk dikembangkan, praktek sila kita jaga, kedermawanan juga kita kembangkan, suka memberi dengan tujuan untuk memperindah batin, dan kita mencoba untuk memahami 4 kebenaran mulia, memahami ajaran Sang Buddha, inti dari ajaran Sang Buddha, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak hanya seseorang hidupnya menjadi hanya sekedar materi, tetapi akan menjadi lebih bermakna, karena di situ akan ada dhamma, di situ akan ada kebajikan, di situ akan ada spiritualitas. Dan itulah yang mesti diarahkan bahwasanya kita, Anda sebagai berumah tangga, mengarahkan dirinya secara benar. Jadi kalau tadi saya mengawali dengan salah satu, yaitu sabda Sang Buddha dalam Manggala Sutta, yaitu Atta Sama Panidhica. Jadi panidi artinya menuntun, mengarahkan, sama dengan baik, secara benar atta dirinya, mengarahkan dirinya secara benar, menuntun dirinya secara benar, itu adalah berkah utama, artinya menuntun diri kita, menuntun diri Anda sekalian untuk menggapai kesuksesan dalam kehidupan duniawi, dan lebih dari itu adalah kehidupan spiritual, dengan melakukan hal-hal, apapun hal yang membawa kepada kesuksesan dalam kehidupan duniawi maupun spiritual. Nah, seperti yang tadi telah disampaikan, hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk dalam kehidupan duniawi, untuk pengembangan ekonomi, kehidupan harmonis dalam keluarga, dan juga untuk hal-hal yang baik yang bisa digunakan untuk pengembangan spiritual, yaitu pengembangan sada, sila, caga, dan panya, itu yang mesti diusahakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira dari saya demikian, karena tadi waktunya dikatakan setengah jam, ini sedikit lebih dari setengah jam, sehingga saya akhiri apa yang saya bisa sampaikan dalam pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan mudah-mudahan tentunya adalah bisa kita implementasikan, bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, saya kembalikan kepada
moderator. Satu. Ya, baik, terima kasih, luar biasa sekali Bante atas penjelasannya. Bahwa tadi di sini bisa saya sedikit catat, yaitu bahwa diusahakan hidup itu jangan memiliki kebutaan, jangan hanya punya satu mata, namun paling tidak memiliki dua mata, yang dalam arti harus sukses secara duniawi ataupun secara spiritual dalam hal berumah tangga. Nah, untuk menjadikan sukses dalam berumah tangga, tentunya kita sebagai berumah tangga itu harus tekun, kemudian setelah sukses itu harus dirawat, kemudian mempunyai teman yang baik, kemudian hidup antara pemasukan dan pengeluaran juga harus seimbang. Demikian juga untuk sukses spiritual, kita juga harus memiliki keyakinan, kemudian sila yang baik, caga, dan kebijaksanaan. Nah, itu secara singkatnya. Ini gimana Pak Edi Cahyadi, berkenaan dengan apa yang telah disampaikan Bante? Ini sangat-sangat luar biasa ini. Nanti kita harapkan juga untuk pada semua yang sudah masuk di Zoom meeting ini untuk ikut berpartisipasi, karena ini kesempatan yang sangat-sangat luar biasa untuk kita bersama, karena beliau itu sangat sibuk sekali dengan jadwal yang padat. Nah, ini jadi kesempatan kita untuk umat Kepri ini. Ya, ini di Zoom udah ada 70 tuh yang apa namanya, yang simak, yang dengar tentu. Apa namanya, nanti diharapkan diskusinya menjadi menarik apabila apa yang kita tanyakan itu yang berhubungan mungkin dengan pengalaman, terus kemudian dengan yang memang benar-benar tadinya nggak tahu ya, kita mumpung ada Bante ini bisa tanya ya. Jadi gitu. Terkadang kita nanya dari narasumber satu ke lain, jawaban berbeda, tetapi secara tidak langsung bisa menambah pengalaman ya. Yang tadinya apa namanya, waktu tanya ke Bante misalnya seperti ini, kemudian ada jawaban lagi seperti ini, oh ternyata baru kita nyimpulkan lebih bagus lagi ya. Dah, Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Dhamma, nanti kita sudah mulai diskusi, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita boleh bertanya langsung kepada Bante, raise hand, lambaikan tangan, atau ketik saja saya ingin bertanya, nanti Ko Victor siap-siap langsung hubungkan Bapak Ibu sahabat Dhamma ke Bante ya. Atau kalau yang misalnya mau tanyanya pakai chat aja, nanti kami bantu bacakan ya. Tapi baiknya ya memang langsung saja ya, supaya betul pertanyaannya ya. Karena nanti di chat kadang lain juga apa yang kami bacakan. Jadi gitu. Baik, mungkin untuk mengawali pertanyaan Bante, bisa saya dulu ya, Romo Haris. Nah, itu udah boleh. Ada yang tanya. Itu sudah ada. Silakan. Langsung saja lah ya, langsung saja. Untuk mengolah. Kayaknya Bu Ailing ya. Bu Ailing langsung mau ingin bertanya, silakan. Ko Victor dihubungkan. Baik, terima kasih moderator, Romo Haris, Pak Edi. Malam, Bante. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya, Bante, tadi saya simak yang tadi 4 hal yang harus dikembangkan oleh perumah tangga. Pertama, mungkin harus menumbuhkan keyakinan tentang kualitas batin Buddha, Dhamma, dan Sangha ini. Kita harus belajar. Terus kemudian kita harus sudah belajar, kita renung, kemudian simpan di dalam batin, lakukan analisa. Kemudian akan munculkan canda. Nah, di dalam analisanya itu, kadang kita mungkin perlu diskusi ya untuk memahami, karena persepsi masing-masing itu beda, supaya menyamakan apa yang kita belajar dan persepsi yang diperoleh itu adalah sama dan itu adalah pandangannya benar. Itu pertanyaan saya, apakah memang begitu? Terus yang kedua, yang tadi juga ada caga. Jadi kita memberikan sesuatu kepada, mungkin berdana, melakukan sesuatu pada orang lain, kita tujuannya hanya untuk kebahagiaan terhadap orang lain, tetapi kita juga merasakan batin kita juga merasa puas dan bahagia. Berarti ini yang dinamakan caga ya, Bante. Dan terakhir adalah saya ada dengar juga pada saat kita mengetahui bahwa kotoran batin yang muncul, tadi Bante sempat mengatakan lenyapkan dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi apakah mungkin ada contoh-contoh yang kayak seperti kalau misalnya kotoran batin seraka muncul, kita lenyapkan dengan
JMB 8-nya ini dengan langkah-langkah gimana? Mungkin ada ilustrasinya, Bante. Terima kasih, Bante. Baik, terima kasih kepada Ibu Ailing atas pertanyaannya. Ya, tentu untuk pertanyaan pertama benar bahwasanya dalam kita menganalisa arti atau makna yang telah damai yang sudah kita simpan, kalau misalnya ada keraguan, maka kita harus menanyakan kepada mereka yang bisa dikatakan lebih mampu untuk memahami dhamma. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya adalah prinsipil, artinya sifatnya adalah pokok dari ajaran Sang Buddha, ya kita harus tahu. Jadi artinya selama itu adalah menghindari kejahatan, itu adalah melakukan kebajikan, itu tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, ya kita harus punya yaitu keyakinan di situ, tanpa ada keraguan-raguan di situ bahwa itu adalah benar. Tetapi kalau yang sifatnya sudah mendalam, kita analisa, jadi ada istilah atang upak parikati, jadi menganalisa atau mencerna artinya, maknanya, ya terkadang kita harus membutuhkan teman, membutuhkan orang-orang yang kalau kita ada keraguan, kita bisa bertanya kepada mereka. Ya jadi bisa tentunya demikian. Ya kemudian untuk pertanyaan kedua, ya betul bahwa caga, kedermawanan, jadi caga itu artinya apa? Seperti letting go, caga itu seperti giving up, atau melepaskan. Dan caga di sini sebenarnya tidak hanya sekedar yaitu melepaskan, istilahnya adalah materi, tetapi melepaskan kotoran batin juga. Maka kalau kita katakan kembali lagi kepada definisi dari lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Nah di sana Sang Buddha mengatakan menggunakan istilah cago. Tasayewa asesa viraga nirodo cago padini sago cago. Artinya adalah seseorang melenyapkan secara total, jadi melepaskan cago secara total tanha nafsu keinginan. Maka caga di sini atau cago, caga itu sama, itu adalah tidak hanya sekedar berkaitan dengan melepaskan materi, tetapi juga melepaskan kotoran batin juga. Tetapi diawali dari yang paling kasar, yang paling dasar, melepaskan yaitu materi untuk membantu yang lain. Dan tentunya ketika membantu yang lainnya, selain memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tentu yang paling penting juga memberikan kebahagiaan untuk pikiran kita. Maka motif dan tujuan yang paling baik yang dikatakan oleh Sang Buddha ketika memberi, ketika melakukan caga, itu adalah cita parikara, cita langkara, cita parikara. Memperindah dan mempercantik batin, membuat batin bahagia. Kenapa bahagia? Karena ia tahu dengan memberi sedikit demi sedikit ada pelepasan kemelekatan, ada pelepasan keserakahan. Itulah caga. Nah, sehingga di sini dipahami secara demikian. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan apa contoh mengenai bagaimana kalau ada kotoran batin kita menggunakan Jalan Mulia Bonsu 8 sebagai jalan untuk melenyapkan kotoran batin. Satu contohnya adalah simpel, pokoknya misalnya ada kotoran batin di keserakahan muncul. Nah, ketika ada keserakahan muncul, kita tahu, wah ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini merugikan, ini membawa kepada pertamanya kotoran batin, membawa kepada duka penderitaan. Kemudian bagaimana kita melenyapkan? Bisa misalnya dengan kita memunculkan pandangan benar, sama didi, ya pandangan benar. Artinya kita tahu untuk apa kita melekati. Toh ini pun juga berlalu. Toh ini pun juga tidak kekal. Toh ketika nanti kalau saya meninggal ini juga tidak saya bawa. Misalnya begitu. Ya kan misalnya ketika mau berdana muncul kemelekatan, muncul kekikiran, sulit sekali untuk memberi. Nah kemudian ketika itu muncul, nah renungkan dalam batin dengan pandangan benar, dengan samadhi, bahwasanya ini pun juga tidak kekal. Nanti kalau saya meninggal juga saya tidak akan membawanya. Sementara ketika tidak saya bawa kekayaan yang saya miliki, saya tidak ada kebajikan. Nah, dengan perenungan demikian, dengan pandangan benar demikian, ini sudah mencakup samadhi. Dan di saat yang sama juga mencakup sama wayama. Karena sama wayama di sini usaha yang benar, salah satu bagian dari Jalan Mulia Bonsu 8 adalah apa? Adalah seseorang berupaya untuk melenyapkan kotoran batin yang sudah muncul. Nah, ketika itu kan kotoran batin sudah muncul. Nah, mengupayakannya dengan berbagai macam cara, termasuk dengan perenungan yang dikatkan dengan samadhi, itu juga bagian dari sama wayama. Nah, kalau kemudian kita, apa yang sudah kita renungkan, kemudian kita aplikasikan ke dalam bentuk perbuatan jasmani, pada akhirnya kita
berhasil untuk memberi artinya adalah apa? Perbuatan yang benar. Nah, sehingga ada korelasinya. Sehingga apapun ketika ada usaha untuk melenyapkan kotoran batin, apapun usahanya, nah di situ artinya ada, di situ kita berada di dalam jalan mulia berunsur 8. Ini salah satu contoh yang simpel, yang sederhana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bante. Ya, baik. Ya, terima kasih Bante. Dan ini langsung saja karena pertanyaannya berderet-deret ini Bante. Baik, baik. dalam arti ada yang berikutnya yaitu Pak Yanedi, kami silakan. Pak Yanedi, Pak Yanedi, langsung aja. Iya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, baik. Gini Bante, sebenarnya secara teori kita sudah cukup memahami yang Dwi Cagu itu baik secara spiritual atau duniawi. Namun waktu kita dalam praktek, terutama untuk para pejuang rupiah ya Bante ya, yang buka toko gitu, itu dalam perjalanannya itu, apalagi masa pandemi seperti ini, nanti kayak masa sekarang ini lagi kelas dhamma, kita itu jadi ada keraguan-raguan, ini toko sedang rame, mau kelas dhamma masih ragu-ragu gitu. Jadi pengaturan waktu itu agak ragu-ragu itu Bante, sehingga terus muncul keraguan itu. Terus berjuang jadi pejuang rupiah, kapan menjadi pejuang spiritual? Mungkin perlu pencerahan dari Bante. Secara teori kami tahu Bante, tapi praktiknya kami selalu ragu-ragu. Itu aja. Ya. Luar biasa, silakan Ya. Bante. Baik, terima kasih kepada Saudara Yanedi ya. Ya. Iya, Bante. Kita harus tahu bahwasanya dalam kita berjuang dalam kehidupan spiritual kan tidak harus keluar. Kita pun juga harus bijaksana. Kita harus bijaksana melihat kondisi situasi yang ada, terutama seperti sekarang dengan adanya pandemi. Kita juga sebenarnya dengan adanya pandemi kan kita juga masih bisa melakukan kehidupan spiritual. Asalkan ya kita selalu menjaga batin kita. Walaupun kita tidak keluar, walaupun kita tidak ke wihara, walaupun kita tidak berasosiasi dengan orang lain, walaupun seandainya dalam kehidupan yang sulit, ekonomi yang sulit, kita tidak bisa berdana. Seandainya demikian, selama kita masih bisa menjaga batin kita, selama kita masih berjuang untuk menjaga batin kita, melenyapkan apa yang buruk, mengembangkan apa yang baik, itulah kehidupan spiritual. Jadi seperti kami misalnya, kami juga sekarang kan tidak kemana-mana. Jarang sekali kita keluar, kalau tidak penting sekali kita tidak keluar. Saya selama dari Maret sampai hari ini hanya beberapa kali pun jarang sekali keluar. Tetapi tentu di wihara ya kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita. Dan tidak hanya di wihara, Anda di rumah pun juga sebenarnya bisa melakukan yang terbaik. Asalkan selalu hidup berperhatian, punya sati, punya perhatian, ada kebijaksanaan, menjaga batinnya dalam setiap situasi dan kondisi yang ada, itulah di situ ada kehidupan spiritual. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini, misalnya ada semacam rasa kebosanan, ada rasa keraguan-raguan, ada rasa seperti nanti apa yang terjadi di masa mendatang, kekhawatiran, kegelisahan. Nah, dalam Dhamma, justru dalam kondisi-kondisi demikian, kita harus menjadikan kondisi yang tidak nyaman itu sebagai apa? Latihan untuk mengembangkan batin. Sebagai latihan untuk mengembangkan kesabaran kita. Latihan untuk bagaimana supaya batin tetap tenang, seimbang. Nah, justru malahan kalau kita tuh berada dalam kondisi yang nyaman, zona nyaman, biasanya kita lupa. Biasanya kita tidak punya perhatian, malahan kita menjadi lengah. Tetapi justru Sang Buddha menyatakan bahwa dalam kondisi yang demikian sekalipun, disitulah kita bisa melatih kesabaran kita. Seperti beliau mengatakan, kalau kita dicela, kita dihina oleh orang lain, jangan melihat celaan tersebut sebagai kerugian, tetapi lihatlah celaan tersebut sebagai guru kita, guru untuk melatih kesabaran kita. Karena di dalam celaan kita itu tahu seberapa kekuatan kesabaran kita. Kalau misalnya masih punya kemarahan, berarti masih ada sesuatu yang mesti kita kembangkan. Tidak usah pesimis, tidak usah merasa down. Yang terpenting kita tahu, wah berarti saya harus masih berlatih kesabaran lagi.
Demikian pula dengan kondisi seperti yang sekarang kita hadapi, ada pandemik, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Nah, kalau kita melihat demikian, ya itu jadikan kondisi seperti itu untuk melatih kesabaran kita. Jadikan kondisi tersebut untuk melatih ketenangseimbangan kita. Kita berusaha untuk mengamatinya, menyadarinya, melenyapkannya. Nah, itu adalah latihan. Sehingga di situ sebenarnya arti dari perjuangan spiritual itu yang sesungguhnya malahan. Dengan kita berada di tengah-tengah kehidupan yang tidak nyaman, kita mampu bersikap tenang seimbang, mampu bersabar. Maka dalam kondisi apapun, sebenarnya kita masih bisa berjuang dalam kehidupan spiritual. Karena kehidupan spiritual itu bukan masalah di luar, tetapi masalah di dalam. Bagaimana yang di dalam ini mampu merespon dengan bijaksana apa yang terjadi di luar. Yang terjadi di luar tentunya adalah apapun yang terjadi yang berkaitan dengan 6 indera kita. Objek yang kita lihat, suara yang kita dengar, bebauan yang kita baui, rasa yang kita kecap, sentuhan yang kita sentuh melalui jasmani, berbagai macam bentuk pikiran, kecemasan, kekhawatiran, dan apapun itu, bagaimana yang di dalam batin kita itu merespon dengan bijaksana. Itulah spiritualitas. Nah, sehingga di sini, walaupun rumah tangga sekarang dalam kondisi seperti ini, sulit, susah, dan merasa seakan-akan tidak bisa mengembangkan kehidupan spiritual, sebenarnya tidak. Masih sangat bisa, asal menjaga batin masing-masing. Ya, jadi demikian yang menjadi jawaban atas pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Bante, ini kayaknya nyambung pertanyaan dari Dewi Madonna. Ini, Bante, agak mirip ya. Cuman di sini mungkin Dewi Madonna ini lebih cenderung menanyakan tentang bagaimana cara kita menyadarinya ketika kita lagi masa sulit. Kadang gini, Bante, kalau kita seperti yang benar Bante katakan tadi, kalau misalnya kita lagi happy nih, lagi cuannya banyak lah ya, kita nggak melihat penderitaan, jadi gitu ya. Nah, batin kita bisa goyah ketika misalnya dalam masa sulit, kemudian kesadaran ini telat, Bante. Setelah kita marah, baru kita sadar, jadi gitu. Nah, mungkin yang pertanyaan Dewi Madonna ya, ini cenderung ke bagaimana cara kita menyadari kalau kita sedang masa sulit supaya kita nggak marah dulu baru sadar, atau sadar dulu jangan sampai marah gitu, Bante. Iya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentu di sini adalah selain ada perhatian, di situ harus ada kebijaksanaan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam kita menghadapi hidup atau menghadapi objek-objek luar atau pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, itu harus ada 2. Ada sati, ada sampajana. Ada perhatian dan juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Kalau hanya perhatian saja, hanya sadar saja tanpa ada kebijaksanaan, itu masih sulit. Nah, selain ada perhatian, ada kebijaksanaan. Misalnya seperti kalau kita dalam kondisi seperti ini, masa sulit, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ya di situ kita tahu, ada perhatian, maka kita tahu, wah ini ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tetapi kalau hanya sekedar tahu tanpa ada kebijaksanaan untuk meresponnya, itu juga masih sulit. Maka kebijaksanaan di sini harus dimunculkan. Misalnya apa? Misalnya kita harus memahami bahwasanya hidup itu selama kita hidup, kita itu terus mengalami perubahan. Hidup itu tidak kekal. Terkadang seperti roda, kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Hidup itu seperti apa? Bahwasanya kita itu harus menghadapi 8 kondisi dunia. Ada untung, ada rugi. Ada terkenal, ada tidak terkenal. Ada celaan, ada pujian. Ada bahagia, ada duka. Ada suka, ada duka. Nah, memahami bahwa hidup kita terdiri dari hal-hal yang demikian, maka kita harus pertama menerima bahwa rugi itu pasti datang pada kita. Yang namanya musibah itu juga cepat atau lambat akan datang pada kita. Maka dengan kita memahami bahwa realitas seperti itu, fakta seperti itu adalah sesuatu yang wajar, yang pasti terjadi pada siapapun, tidak pandang bulu, tidak pandang sukunya apa, agamanya apa, statusnya apa, apakah kaya atau miskin. Nah, pertama kita menerima. Nah, dengan kita menerima saja, mampu menerima saja, itu sudah menjadikan apa? Menjadikan kita lebih tenang, lebih damai.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan kepada saudara Yanedi, bahwasanya justru dengan kondisi yang seperti ini, kita menjadikan kondisi ini sebagai tempat latihan, sebagai instrumen media kita berlatih untuk mengembangkan batin kita. Kapan lagi? Karena kalau kita lagi senang, lagi bahagia, sulit mengembangkan batin. Tetapi kalau kita lagi susah, kalau kita mampu melihat dengan bijak, disitulah tempat kita mampu untuk mengembangkan batin kita. Nah, kalau dengan kebijaksanaan seperti ini juga dimunculkan, maka apapun hal yang sulit yang kita hadapi akan menjadi lebih mudah. Jadi harus ada sati dan juga harus ada sampajana. Ada perhatian, ada juga kebijaksanaan. Ya, demikiannya Ibu Dewi. Mungkin nyambung lagi, Pak De. Ya. Nyambung lagi ya. Berarti apakah Bante faktor kebijaksanaan, penyadaran, sati, sampajana itu ada hubungannya dengan karma di masa lampau, Bante? Ya, tentu kalau kita bicara karma itu ada dua, harus diingat. Karma itu ada dua, karma sebelumnya dan karma sekarang. Nah, sekarang dalam ajaran Buddha, umat Buddha terkadang selalu selalu fokusnya dengan karma masa lampau. Tetapi lupa dengan karma masa sekarang. Sedangkan dalam agama Buddha, karma itu ada dua, lampau dan sekarang. Kalau kita hanya fokus pada karma masa lampau, itu namanya pube kata itu pada. Itu ajaran yang oleh Sang Buddha dikatakan ajaran kaum Jaina, yang mana mengatakan bahwa semua suka dan duka yang sekarang kita alami disebabkan oleh karma lampau. Itu ditolak. Nah, Sang Buddha mengatakan selain karma lampau ada karma sekarang. Jadi perbuatan sekarang inilah yang justru yang kita ketahui betul-betul kita alami, itulah yang kita fokuskan. Kalau yang lampau, siapa yang tahu? Ya kan, kalau kita berbicara tentang yang lampau, siapa yang tahu? Tetapi sekarang saat ini yang kita betul-betul sadar, yang kita tahu, itulah yang kita fokuskan. Nah, sehingga berbicara tentang sati sampajana, perhatian dan kebijaksanaan, yaitu adalah bukan masalah yang lampau, tetapi yang sekarang. Sati sampajana harus dipraktekkan sebagai bagian dari perbuatan kita, sebagai bagian dari karma kita, harus dipraktekkan saat ini dan sekarang, semaksimal mungkin, setiap momen, setiap saat. Kalau yang lampau, memang kalau kita sudah berlatih sati sampajana di masa lampau akan membantu yang sekarang. Tetapi yang paling penting adalah yang sekarang, karena yang lampau siapa yang tahu. Nah, sedangkan sekarang kita semua tahu, kita bisa yaitu mengubah apa yang terjadi sekarang dan kekuatan kita, kekuatan perbuatan kita, kekuatan karma kita yang di dalamnya, kalau karma baik tentu di dalamnya ada sati sampajana, perhatian dan kebijaksanaan. Ya, demikian ya. Ya, jelas sekali, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, luar biasa. Dona juga bilang terima kasih Bante atas pencerahannya, sangat luar biasa. Baik, terima kasih sama-sama. Ya, ini Romo Haris tadi kayaknya Romani Tintin ada katanya temannya bertanya ya. Ya. Jadi ini temannya. Silakan Damani. Ya. Ya, selamat malam Bante. Terima kasih moderator. Ya, baik. Saya selalu bertanya tentang pertanyaan teman-teman saya, Bante. Ya, baik. Ini ada di masa pandemi ini, Bante. Tadi kan kita juga Bante sebutkan bahwa kerelaan dan berdana segala macam. Itu saya lihat malahan teman saya sudah mempraktekkan kedermawaannya kepada suami, Bante. Ini malahan kepada suami. Toleransi dan segala macam kebutuhan di rumah itu sepertinya udah tanggung jawab istri. Tapi suaminya itu lebih merasa lebih enteng dan tidak mau tahu gitu, Bante. Jadi akhirnya udah nikah berbelasan tahun, istri ya nggak sanggup pindah keluar, Bante. Tapi kayaknya suami juga nggak merasa bersalah. Nah, ini apakah suatu sikap yang kurang bijak sebagai seorang istri perumah tangga yang harus menghargai keluarga, ataupun pengorbanan untuk keluarga, ataupun kewajiban seorang suami yang tidak sadar itu, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, tentu dalam hal ini ya sebagai seorang istri sudah melakukan yang terbaik terhadap suami. Nah, itu saya rasa apapun kebajikan yang dilakukan seorang istri terhadap suami itu merupakan kebajikan. Jadi asalkan istrinya itu memang melakukannya dengan kerelaan, dengan kesungguhan untuk kebajikan, untuk ya berusaha untuk itu adalah untuk harmonisan keluarga, untuk ketentraman keluarga, dan itu dilakukan sebaik-baiknya, apapun yang dilakukan itu adalah kebajikan.
Tetapi tentu ya memang dalam kita melakukan kebajikan tentu memang seharusnya juga harus ada kebijaksanaan. Artinya seperti misalnya apa? Seperti misalnya orang tua terhadap anak. Apakah dengan memberikan semua hal kepada anak itu adalah sebuah katakan melatih anaknya, mendidik anaknya dengan baik? Tidak harus. Terkadang kepada anak pun juga harus apa? Memberikan kedisiplinan. Latihan memberikan pendidikan kepada anak tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan mereka, tetapi juga harus memberikan kebutuhan secara apa? Secara moral, mendidik mereka di dalam kedisiplinan. Ini juga sebagai bentuk latihan. Makanya ada sebuah yaitu riset yang mengatakan begini, ini antara orang tua dengan anak. Jadi kalau misalnya ada seorang anak, ketika dia meminta sesuatu, begitu meminta kemudian langsung dikasih, meminta dikasih, minta dikasih, terus begitu. Kemudian anak kedua, ketika dia meminta sesuatu, kemudian tidak langsung dikasih, tidak langsung diberi. Diberi waktu, diberi gap, sampai misalnya 3 hari, 4 hari baru diberi. Nah setelah lama, ketika kemudian diteliti lagi, nah sekarang ada istilah apa? Adversity quotient. Jadi kecerdasan adversity artinya semacam kesabaran, ketahanan mental. Ternyata anak yang pertama itu tidak tahan mental. Sedangkan anak yang kedua itu punya ketahanan mental. Dia mampu bersikap sabar. Dengan kondisi yang tidak nyaman pun dia mampu lebih bisa bersikap sabar ketimbang orang yang pertama yang setiap kali ingin diberikan. Tetapi yang anak kedua yang ada gap-nya, ingin sesuatu kemudian nanti dikasihnya setelah 4 atau 5 hari, nah itu ada ketahanan mental di sana. Ketika harus dihadapkan pada misalnya tempat yang panas, dia lebih bertahan. Ketika dihadapkan pada yaitu misalnya rasa lapar, dia lebih bertahan. Nah seperti ini artinya apa? Memberikan pendidikan kepada anak pun tidak sekedar memberi dan memberi secara materi, tetapi juga mendidik secara moral. Dan tentu istri terhadap suami juga sama. Tidak hanya sekedar memberi, tetapi juga harus memberikan kedisiplinan. Ya mungkin kalau hanya memberi sekedar untuk kebutuhan yang cukup, misalnya 4 kebutuhan pokok, ya sudah. Jangan sampai misalnya memberi sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan misalnya. Apapun yang diinginkan oleh suami, itu diberi, sebenarnya tidak dibutuhkan. Itu artinya apa? Ya bukan memberikan kedisiplinan, tetapi malahan memanjakan, yang malahan membuat orang tersebut menjadi tidak tahan mental, menjadi manja, tidak disiplin. Maka di sini memang harus ada kebijaksanaan. Tetapi apapun itu, kalau memang niatnya sudah baik, itu sudah nilai plusnya. Walaupun terkadang belum bijaksana. Tetapi kalau sudah punya niat baik untuk mempertahankan keluarga, itu sudah merupakan kebajikan. Dan kalau misalnya kok suaminya masih demikian, yaitu karmanya dia. Dia yang harus menanggung nanti akibatnya sendiri. Ya, sementara istrinya ya sudah melakukan yang terbaik. Yaitu yang mesti dicatat oleh yang berbuat kebajikan. Dan juga dicatat pula oleh mereka yang pada akhirnya tidak memiliki kata wedi, tidak memiliki rasa berterima kasih. Ya, itu merupakan hal yang tidak baik bagi orang tersebut. Ya, demikian ya, Ramani Tintin. Masih Bante. Ya. Mungkin boleh follow lagi, ada pertanyaan lagi dari saya. Silakan. Boleh. Belum ada pertanyaan soalnya. Ya, ini silakan. Kita tahu bahwa di pandemi ini kan banyak pengangguran, Bante. Yang saya dapat info itu bahwa banyak juga keluarga-keluarga yang karena memang ya kalau masih suaminya masih kerja sebagai TKI, TKW gitu, mereka masih punya nafkah untuk kirim pulang, Bante. Tapi ini karena suami istri nggak kerja, lalu ketemu di rumah, udah nggak punya uang, segala macam, akhirnya terjadinya perceraian, Bante. Jadi hal-hal ini terjadi ya itu karena dikatakan ya karena sibuk sesuap nasi ya, mungkin yang tadi seperti juga yang Pak Yanedi sampaikan, mereka mungkin juga nggak ngerti damang, nggak tahu apa-apa, jadi akhirnya ya karena garam, beras gitu, akhirnya rumah tangga itu berantakan, Bante. Jadi seharusnya kita gimana untuk membantu orang-orang seperti gini, Bante? Ya itulah pemahaman Dhamma itu sangat penting. Yaitu keberuntungan bagi kita umat Buddha yang paham Dhamma, kemudian mampu menyikapi kehidupan yang berubah ini dengan lebih baik. Ya seharusnya yang paham Dhamma pun juga tidak hanya sekedar misalnya paham Dhamma secara spiritual saja, tetapi juga ekonomi juga.
Ya, salah satunya adalah kalau kita menilik apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwasanya berumah tangga juga ketika mendapatkan kekayaan, ada kekayaan yang mesti disimpan. Jadi di dalam Sigalowatha Sutta kan ada dikatakan, kalau orang punya kekayaan, maka yang separuh itu digunakan untuk pengembangan ekonomi. Kemudian yang seperempatnya itu digunakan untuk mereka, artinya dinikmati. Nah, dinikmati di sini ya dinikmati untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk berdana dan sebagainya. Yang seperempatnya ini, Sang Buddha mengatakan itu harus disimpan. Tujuannya apa? Supaya kalau suatu saat ada bencana, ada musibah, ada sakit, bisa digunakan. Nah, ini kalau orang paham Dhamma seharusnya demikian. Sehingga ketika ada pandemi seperti ini, ada simpanan. Ada sesuatu yang bisa diandalkan. Nah, tetapi kalau misalnya tidak paham, ya memang ketika ada uang digunakan untuk ya foya-foya, digunakan untuk sesuka hati, tidak tahu bahwa hidup itu berubah, tidak tahu bahwa hidup itu tidak selamanya untung, ada rugi. Nah, sehingga di sini pemahaman Dhamma itu penting sekali. Lantas apa yang mesti kita lakukan? Misalnya Ramali Tintin ya, kalau Ramali Tintin bisa melakukan banyak hal, pengusaha. Tetapi tentu ya sebagai perumah tangga yang memang punya lebih ya tentu baik untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mereka, kepada orang lain, terutama ya semampunya, karena tentu dalam kehidupan berkeluarga juga ya kalau keluarga masih membutuhkan bagaimana bisa memberi ke yang lain. Tetapi kalau misalnya sudah bisa memberikan lebih kepada yang lain, sudah untuk keluarga, untuk kerabat itu sudah cukup, ya baik untuk bisa memberikan kepada mereka. Terkadang sesuatu yang kecil sedikit bagi orang tertentu, bagi orang lain dalam masa pandemi ini, itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan sekarang di mana-mana. Ya, saya banyak mendapatkan cerita bagaimana sekarang uang 10.000 pun juga sudah sangat berharga. 10.000 sangat berharga. Bahkan orang itu bisa berhutang hanya 10.000 sekarang ini. Karena sangat berharga. Dulu mungkin uang demikian seperti tidak berharga, sekarang berharga sekali. Mungkin bagi orang-orang yang pengusaha atau yang sekarang masih PNS ya, nah kalau PNS itu yang masih punya kerjaan, itu masih nyaman. Apalagi guru PNS yang gajinya tidak berkurang. Nah, tetapi seperti mereka para petani, para pedagang itu memang sekarang lagi sulit. Ya, kampanye ini contoh misalnya di kampung saya itu petani salak. Sekarang juga sulit juga. Kenapa? Karena apa? Orang kan carinya hanya makanan pokok. Sedangkan makanan seperti buah dan sebagainya itu hanya secondary, sekunder. Sehingga juga seperti buah-buahan juga kalau di kampung itu menjadi drop, menjadi tidak mahal. Itu juga menjadi sebuah kerugian bagi mereka. Tetapi ya berusaha untuk bagaimana survive, bagaimana bisa bertahan. Dan yang umat Buddha, terutama Anda sekalian yang memang punya lebih, ya baik untuk bisa, ya untuk orang sekitar terutama yang dikenal, yang mereka sedang menghadapi kesusahan untuk bisa menolong mereka. Ya, itu sebagai hal yang baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Ya, mungkin Romo Haris ada yang sudah dipersiapkan atau belum? Ini kalau Romo Haris apa saya? Silakan Pak Edi aja dulu. Dulu nggak ya? Saya banyak pertanyaan ini. Iya, silakan. Bante, sebagai perumah tangga, Bante, kadang kita meyakinkan bahwa sebagai umat Buddha, tujuan kita kan tertinggi adalah nibbana, Bante. Tapi kadang sebagai perumah tangga, ketika berbuat baik, kadang juga terlintas semoga setelah meninggal terlahir di surga, atau bahkan berbuat baik, kemudian kita punya cita-cita, semoga apa kebajikan yang saya lakukan tercapai cita-cita apa, jadi begitu, Bante. Nah, bagaimana cara kita sebagai perumah tangga, Bante, memantapkan bahwa tujuan kita adalah nibbana, walaupun kita sebagai perumah tangga, gitu, Bante? Iya. Ya, baik, ya. Pertama, sebenarnya seorang perumah tangga bertujuan untuk terlahir di alam surga juga tidak ada masalah. Sehingga salah satu yang Sang Buddha katakan dalam salah satu khutbah Pathakama Sutta di sana, beliau mengatakan bahwa biasanya perumah tangga itu punya 4 tujuan, punya 4 idaman. Yang pertama adalah ingin kaya.
Kalau sudah kaya ingin apa lagi? Ingin terkenal. Kalau sudah terkenal ingin apa lagi? Umur panjang. Mengapa ingin umur panjang? Supaya dia bisa merasakan kebahagiaannya lebih lama lagi. Tetapi setelah umur panjang pun juga dia tahu cepat atau lambat pasti mati, pasti meninggal. Maka dia berpikir, mudah-mudahan setelah saya meninggal setelah di dalam surga. Nah, 4 idaman ini yang memang diinginkan oleh kebanyakan rumah tangga. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam ajaran Buddha, apakah Sang Buddha melarang rumah tangga untuk memiliki 4 keinginan tersebut? Oh, ternyata tidak. Silakan untuk mendapatkan 4 hal tersebut, tetapi dapatkanlah dengan cara yang baik. Dengan apa? Yang tadi persis sama, yaitu dengan mempunyai keyakinan, memiliki yaitu sila, memiliki kedermawanan, dan juga memiliki kebijaksanaan. Memiliki 4 hal ini, 4 keinginan itu bisa diperoleh. Ini Sang Buddha mengatakan. Nah, tentu kalau kita sudah belajar agama Buddha, ya memang selain yaitu adalah alam surga, ada sesuatu yang lebih mulia lagi. Yang lebih mulia lagi adalah terbebas dari segala bentuk kelahiran, terbebas dari tumimba lahir. Nah, tentu tujuan ini menjadi ideal bagi setiap, terutama umat Buddha, baik kaum Pabajita, para biku, samanera, ataupun rumah tangga, upasaka maupun upasika. Tujuannya adalah bagaimana supaya terbebaskan. Nah, sebenarnya seseorang yang mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan tujuan untuk terbebaskan, itu nantinya kalaupun seseorang tidak mencapai kesucian arahat, nanti kalaupun kemudian harus meninggal dan mati, ya maksudnya harus lahir lagi, meninggal dan lahir lagi, maka akan terlahir di alam yang lebih bahagia, di alam surga. Nah, sehingga kan dikatakan, kalau seseorang ini dengan latihan, dengan praktek jalan mulia bonsur 8 dan kemudian mencapai kesucian Sotapanna, maka dia sudah tidak mungkin akan terlahir di di 4 alam rendah. Catu hapayahi cakwi pamuto, terbebas dari 4 alam apaya. Nah, sehingga di sini sebenarnya tujuan umat Buddha idealnya adalah nibbana. Kalaupun tidak mencapai nibbana, kalau prakteknya benar, praktek dhammanya benar, praktek jalan mulia berunsur 8 itu benar, maka seseorang akan terakhir di alam yang bahagia. Minimal alam manusia. Makanya tidak usah khawatir. Orang mungkin berpikir, oh nanti kalau tujuan saya adalah mencapai nibbana, nanti saya tidak terlahir di alam surga. Tidak. Kalau tujuannya adalah untuk mencapai nibbana, untuk terbebaskan dengan jalan yang benar, dengan praktek jalan mulia berunsur 8, ya ujung-ujungnya kalau tidak dilahirkan lagi, artinya kalau masih dilahirkan, ya ujung-ujungnya akan terlahir di alam yang lebih baik, alam surga, alam dewa. Nah, sehingga di sini, ya memang ideal kalau bertujuan untuk terbebaskan, sehingga nanti kalau tidak terbebaskan, akan membawa kepada alam surga. Begitu ya. Ya, baik Bante, terima kasih Bante. Luar biasa ini Bante. Lagi Bante, karena ini belum ada yang bertanya dan kami sampaikan lagi siapapun silahkan yang bermaksud untuk bertanya boleh langsung maupun sampaikan lewat chat ya. Ini Bante berkenaan dengan tema kita yang kita bahas hari ini adalah menata hidup lebih bermakna. Nah, jadi tadi Bante sudah menjelaskan secara gamblang, secara jelas berkenaan dengan 4 hal sukses secara ekonomi dan secara spiritual. Nah, jadi kalau misalnya kedua-duanya itu dilakukan, maka otomatis hidupnya akan bermakna. Nah, hal tersebut di kehidupan nyata kita sebagai perumah tangga itu terkadang masih memiliki ya mata pencarian yang bisa dikatakan belum ideal begitu. Nah, dengan demikian apakah hal tersebut tidak bisa dikatakan hidup bermakna ataupun masih belum bermakna atau gimana itu Bante? Iya. Silakan. Ya. Ya, tentu dalam kita mempraktekkan dhamma terkadang kita tidak bisa dengan kondisi situasi yang terkadang kita tidak bisa menghindari, ya terkadang kita tidak bisa dengan serta-merta langsung bisa betul-betul perfect, betul-betul sempurna dalam praktek dhamma.
Yang terpenting adalah pertama memahami dulu ini baik, ini buruk. Ini merugikan, ini bermanfaat. Sehingga walaupun seandainya seseorang masih melakukan hal yang buruk karena kondisi situasi yang memang tidak bisa dihindari, karena saya juga tahu ada beberapa yang memang dalam situasi tertentu tidak bisa menghindari. Ya misalnya apa, kalau kita hidup di tempat di mana itu nelayan di sana, kita tidak punya tanah, tidak punya pertanian, tidak punya penghasilan yang lain, dan kita hanya bisa hidup sebagai nelayan, mau tidak mau menjadi nelayan. Tetapi paling tidak adalah seseorang tahu bahwa membunuh itu adalah tidak baik. Sehingga apa? Dengan memahami demikian, akan ada tekad bahwa suatu saat saya harus mencari cara hidup yang lebih baik. Nah, itu yang dikatakan oleh Bhante Sariputta bahwa ada kalanya seseorang itu melakukan kejahatan. Tetapi kalau dia tahu bahwa itu adalah kejahatan, dia masih dikatakan sebagai orang superior. Jadi ada dua macam orang. Orang inferior dan orang superior. Nah, orang inferior adalah orang melakukan kejahatan dan dia tidak tahu itu kejahatan. Itu inferior. Bahkan ketika orang melakukan kebajikan dan dia tidak tahu itu kebajikan, itu juga inferior. Mengapa demikian? Karena orang tersebut, walaupun melakukan kebajikan karena dia tidak tahu itu kebajikan, dia tidak akan punya tekad bahwa di masa mendatang akan melakukan hal yang sama. Nah, tetapi orang yang melakukan kejahatan tapi dia tahu itu kejahatan, dia masih dikategorikan sebagai orang superior. Mengapa? Karena orang demikian akan punya tekad. Akan bertekad bahwa suatu saat saya harus menghindari hal ini, perbuatan ini. Itu orang superior. Dan apalagi tentu dia melakukan hal yang baik dan dia tahu itu kebajikan. Itu juga orang superior. Maka di sini yang terpenting adalah kalau memang belum bisa menghindari, terpenting adalah paham, tahu, menerima bahwa ini buruk, ini tidak baik. Nah, tetapi kalau kemudian yang tidak baik kemudian kita anggap sebagai baik, nah itu yang lebih parah lagi. Tapi kalau yang tidak baik kemudian kita pahami sebagai tidak baik, walaupun seandainya kita belum bisa menghindari, kita masih jatuh bangun untuk bisa betul-betul terbebas dari hal yang buruk tersebut, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena orang tersebut dengan memahami mana yang baik, mana yang tidak baik, dia akan punya kekuatan untuk suatu saat menghindari hal yang tidak baik. Itu yang mesti dilakukan. Dan itu masih sebuah kehidupan yang mengarah kepada kehidupan yang benar. Menuntun dalam kehidupan yang benar. Yaitu termasuk bagian atas sama paniti. Ya, jadi mengarahkan dirinya kepada hal yang lebih baik. Ya, demikian ya. Ya, terima kasih, Pak Dari. Ini masih bisa satu lagi nih untuk pertanyaan. Silakan. Ya, silakan Pak Edi. Siapa tadi? Sebelum Pak Joko ada pertanyaan dari Pak Saryanto ya. Pak Saryanto, Namo Buddhaya Bante, apakah yang dimaksud Buddhisme hanya filosofi? Mungkin nanti kalau pertanyaannya kurang jelas Pak Saryanto bisa tanya sendiri, tapi kita ke Bante dulu, Bante. Ya, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara ajaran Sang Buddha ya kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Ya, bisa dikatakan sebagai Buddhist filosofi, bisa dikatakan sebagai the way of life, bahkan bisa dikatakan sebagai religion. Nah, kenapa dikatakan filosofi filsafat? Ya, filosofi itu kan sebenarnya kan ya sebuah ajaran yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kita melihat arti harfiahnya dari filosofi kan sebenarnya itu pencarian kebenaran, pencarian kebijaksanaan. Nah, sehingga dalam hal ajaran Buddha kan berkaitan dengan kebijaksanaan, maka bisa dikatakan sebagai filosofi. Hanya saja filosofi yang berkembang saat ini itu biasanya tidak ada tujuan yang pasti, tidak ada goal yang pasti. Nah, tetapi dalam ajaran Sang Buddha punya goal yang pasti. Kita mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan ajaran Sang Buddha, goalnya sudah pasti, tujuannya sudah pasti. Yaitu apa? Untuk mencapai nibbana, untuk terbebaskan. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kalau berkaitan dengan filosofi itu hanya sekedar apa? Sekedar semacam pemikiran. Nah, tetapi ajaran Sang Buddha tidak hanya sekedar pemikiran. Maka, karena ajaran Sang Buddha juga ajaran yang mesti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran Sang Buddha juga disebut sebagai the way of life, sebagai jalan hidup. Selain filosofi dalam artian memang
hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan, bukan hanya sekedar pemikiran. Nah, kemudian karena tidak hanya sekedar pemikiran tetapi sebagai jalan hidup, maka ajaran Sang Buddha juga dikatakan sebagai the way of life. Dan juga ajaran Sang Buddha juga bisa dimasukkan ke dalam yaitu religion atau agama. Nah, mengapa bisa demikian? Memang salah satu definisi agama adalah agama harus punya Tuhan. Tetapi setidaknya adalah agama itu berbicara tentang sesuatu yang tertinggi. Nah, dalam ajaran Buddha tentu ada sesuatu yang tertinggi. Apa itu ajatang, abutang, akatang, asangkatang? Sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak berkondisi, yaitu adalah nibbana, sesuatu yang tertinggi. Nah, ajaran Sang Buddha juga berbicara tentang kelahiran kembali. Ya, berbicara tentang surga dan neraka. Itu definisi dari religion agama. Sehingga di sini agama Buddha itu, ajaran Sang Buddha itu bisa dikatakan sebagai filosofi, tetapi karena bukan hanya sekedar pemikiran, tetapi juga mengacu pada praktek hidup, jalan hidup, maka juga dikatakan sebagai the way of life. Dan juga bisa dikatakan sebagai agama karena juga mengajarkan sesuatu yang tertinggi. Maka kita melihatnya dari sisi mana kita melihatnya. Bisa sebagai the way of life, bisa dikatakan sebagai filosofi, bisa dikatakan sebagai agama. Ya, begitu ya. Ya, itu nanti dari sisi mana lihatnya ya. Mungkin kita langsung ke Pak Joko Romo Haris. Tadi sudah siap-siap. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih moderator. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Mas Joko. Ya, monggo silakan. Begini Bante, jadi di Kepri ini ya, khususnya kami di Tanjung Uban, rata-rata umat kami yang hidup di dekat pesisir di pantai lah, mereka semua mata pencarian sebagian besar adalah nelayan, Bante. Tadi Bante sudah singgung memang, sudah sedikit memberi penjelasan, ya cukup jelas. Mungkin di satu sisi mata pencarian ini memang sangat utama bagi kita, Bante, khususnya perumah tangga kan. Terkadang anak-anak itu yang menjadi pertanyaannya adalah orang tua kami dari dulu sudah begini, udah menangkap ikan, menjual ikan. Kehidupan kami memang dari dulu memang sudah seperti ini. Nah, terkadang yang tugas berat kami adalah bagaimana Bante menyikapi hal ini supaya mereka dapat menerima ajaran Buddha dan tidak menolaknya begitu. Bahwa itu adalah mata pencarian yang salah begitu. Kadang kan begitu, Bante. Itu salah satu yang jadi image kami kan sekarang kan begitu, Bante. Jadi itu hal yang sulit sebenarnya, Bante, bagi kami karena untuk memberi solusi itu tidak mungkin. Jadi ya kebanyakan kami hanya menyarankan kalau ada usaha yang lain ya silakan. Kalau memang tidak ada ya itu lebih baik karena itu adalah nilai kehidupan manusia itu lebih tinggi daripada kehidupan mereka. Saya bilang begitu. Nah, mohon Bante bisa menyederhanakan lagi supaya lebih tepat kalimat saya untuk menerangkan kepada mereka. Terima kasih, Bante. Iya. Ya, memang itu sulit. Ya, memang itu sulit. Soalnya apalagi memang kalau di dalam sebuah kampung atau sebuah tempat yang memang sudah menjadi turun-temurun tradisi dari zaman dulu nenek moyangnya sudah melakukan pekerjaan demikian, ya memang itu seperti sudah menjadi tradisi dan itu sulit. Tetapi ya walaupun itu sulit ya coba mengupayakan dengan berbagai macam cara, seperti misalnya ya mengajak mereka untuk berlatih Pancasila, berlatih atas sila, kemudian mengajak mereka untuk melihat seperti makhluk-makhluk sebagai betul-betul sebagai makhluk bukan sebagai makanan, kemudian mengajak mereka untuk function, untuk melakukan hal-hal yang baik yang sifatnya adalah bertolak belakang dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya setiap makhluk itu membutuhkan kasih sayang, tidak mau menderita. Setiap makhluk itu adalah mencintai kehidupannya. Nah, seperti itu pemahaman-pemahaman yang demikian yang walaupun mungkin itu mungkin kecil, tetapi kalau itu dilakukan lagi dan lagi, kita menggunakan istilah brainwash, ya brainwash secara positif, yaitu mencuci otak mereka secara positif, yaitu sebenarnya lama-kelamaan juga mereka akan paham. Ya mungkin awal-awal seakan-akan apa yang disampaikan oleh kita itu seperti tidak ada manfaat, tidak ada yaitu dampak yang sifatnya itu masif. Tetapi kalau itu dilakukan lagi dan lagi, itu nanti juga lama-kelamaan juga akan dipahami.
Ya terutama untuk anak-anak kecil. Kalau yang sudah sepuh-sepuh memang itu agak sulit. Tapi kalau yang anak-anak kecil ya kita beri pemahaman sedikit demi sedikit tidak masalah. Walaupun sekarang seakan-akan itu merasa itu tidak ada katakan dampak yang kelihatan, tetapi kalau dilakukan lagi dan lagi itu bisa memberikan dampak yang baik. Nah, dengan berbagai macam cerita tentang yaitu bagaimana binatang jataka itu kan banyak cerita bagaimana binatang juga membutuhkan kasih sayang dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah yaitu akan memberikan kesan yang baik kepada anak-anak. Betapa pentingnya kehidupan semua makhluk. Tidak hanya manusia, bahkan binatang pun juga kehidupan mereka mesti kita hargai. Ya itu, ya Anda sebagai seorang guru memang tugas yang mulia sekali. Tugas yang mulia. Tetapi memang sulit. Tapi walaupun sulit, mengupayakan sedikit demi sedikit itu sesuatu yang sudah luar biasa. Ya, demikian ya. Ya, terima kasih Bante. Ya, semangat saja ya. Semangat mudah-mudahan yang terbaik. Tercerahkan ini mudah-mudahan tadi. Ya, baik. Ya, ini Pak Edi masih ada beberapa pertanyaan. Ada. Ya. Itu dari Pak Sutama. Ya, nama budaya Bante, terlahir menjadi manusia adalah sangat sulit. Ini maksudnya bagaimana Bante? Apakah ini artinya kalau terlahir di alam dewa tidak sulit? Mohon pencerahannya Bante. Gitu. Iya. Ya, kelahiran sebagai manusia itu sulit karena membutuhkan kebajikan yang besar. Mungkin kita merasa, wah sekarang kita jadi manusia, jadi seakan-akan sesuatu yang mudah. Tidak. Karena kita sekarang lagi menjadi manusia, tetapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan mereka yang lain, dengan binatang, itu jauh lebih banyak ketimbang manusia. Jadi binatang itu jauh lebih banyak ketimbang manusia. Nah, kehidupan manusia itu sulit karena memang untuk menjadi manusia, untuk terlahir sebagai manusia harus membutuhkan yaitu kebajikan yang besar. Nah, sehingga kalau kita bandingkan antara kita dengan binatang, coba secara pikiran saja kita tuh sangat berbeda dari binatang. Binatang dari zaman dulu sampai sekarang itu sama. Monyet ya seperti itu. Apakah kemudian binatang itu seperti manusia yang bisa mengembangkan ini dan itu? Misalnya kalau manusia kan zaman dulu sampai zaman sekarang kan selalu berkembang. Ya, bisa menciptakan berbagai macam yaitu teknologi, bisa menciptakan handphone dan sebagainya. Tetapi binatang tidak demikian. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada namanya monyet bisa menciptakan handphone. Nah, dari situ saja kita bisa melihat bagaimana ya tingkat kualitas dari manusia itu jauh lebih tinggi daripada makhluk lain, daripada misalnya binatang. Tetapi tentu kalau kita bicara tentang dewa ya itu lebih sulit lagi, sulit juga sebagai dewa. Nah, kenapa Sang Buddha tidak mengatakan tentang kehidupan sebagai dewa? Ya karena Sang Buddha sedang berbicara kepada manusia. Maka Sang Buddha perlu untuk memberikan motivasi, memberikan apresiasi kepada manusia bahwa hidup sebagai manusia itu sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Supaya apa? Menjadi manusia digunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi tentu kehidupan sebagai kelahiran di alam kehidupan dewa itu juga sulit juga, sangat sulit. Tetapi karena Sang Buddha tidak berbicara kepada mereka, berbicara kepada manusia, ya jelas mengatakan kehidupan manusia sebagai kehidupan yang sangat sulit diperoleh. Maka supaya manusia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, tidak menyia-nyiakan waktunya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi melakukan hal yang bermanfaat demi pembebasan, supaya sebenarnya artinya begitu. Ya, jadi sulitnya karena harus mempunyai kebajikan yang besar, sedangkan ya tujuan dari Sang Buddha adalah supaya kita sebagai manusia melakukan yang terbaik di dalam kehidupan yang sudah kita peroleh. Tetapi untuk terlahir sebagai dewa pun juga sangat-sangat sulit, bahkan lebih sulit ketimbang manusia. Karena untuk menjadi dewa pun harus banyak-banyak kebajikan. Ya, demikian ya. Ya, Bante. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Bante, karena sudah dituliskan di sini, jadi sebagai pertanyaan terakhir aja, Bante. Baik. Ya, saya bacakan, Bante. Namo Buddhaya, Bante, bagaimana cara atau tips agar para perumah tangga memantapkan diri dalam menjaga Pancasila dengan baik
Dan jika melanggar Pancasila, apa yang harus kita lakukan, Anumodana, Bante? Iya. Ya tentu kalau kita berbicara tentang praktek apapun yang diberikan oleh Sang Buddha, ya kuncinya adalah lakukan itu lagi dan lagi. Kita harus punya sati perhatian, harus punya kewaspadaan terhadap praktek kita, terhadap sila kita, dan itu harus diusahakan semaksimal mungkin, sekuat mungkin, lakukan lagi dan lagi. Maka beliau, Sang Buddha selalu mengatakan ketika kita mempraktekkan dhamma ajaran beliau, termasuk sila, ya dikatakan asevitaya, bhavitaya, bahuli kataya, yani kataya, anuditaya, susamaradaya. Artinya harus apa? Harus selalu apa? Berasosiasi dengan praktek itu sendiri. Harus mengembangkan praktek itu sendiri. Harus melakukan lagi dan lagi praktek itu sendiri. Harus menjadikan praktek itu sebagai kendaraan. Harus membuatnya menjadi kokoh. Harus dikembangkan sampai itu menjadi sebuah keterampilan, susamaradaya. Artinya practice makes perfect. Latihan membuat sempurna. Lakukan lagi dan lagi. Dengan apa? Kewaspadaan. Setiap kali ada pelanggaran, kemudian sadari, ada pelanggaran. Saya harus punya tekad lagi untuk melakukan yang terbaik. Jadi betul-betul ada upaya di situ. Dan kalau sudah melakukan pelanggarannya, tidak usah kemudian kita merasa menyesal yang terus-menerus. Ya, yang penting adalah punya tekad untuk melakukan yang terbaik, punya tekad untuk mengendalikan diri. Dan ada baiknya juga misalnya kalau pelanggaran itu berat, bisa berbincang kepada mereka, kalian minta teman yang baik. Artinya bisa berbincang, saya melakukan pelanggaran, mudah-mudahan Anda sebagai kalian minta yang mengetahui pelanggaran saya, dan mudah-mudahan saya bisa melakukan yang terbaik di masa mendatang. Itu juga bagian dari, kalau di dalam kami, dalam kehidupan sebagai apatidesana, yaitu pengungkapan kesalahan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Nah, itu bisa dilakukan juga antara rumah tangga. Jadi, ya terutama mengungkapkan kepada mereka yang bijaksana, mengungkapkan kepada mereka yang tahu dhamma. Karena kalau mengungkapkan kepada mereka yang tidak tahu dhamma, bukannya akan diberi nasihat, akan disalahkan. Tetapi kalau mengungkapkan kepada yang tahu dhamma, nanti akan ada nasihat yang baik. Akan ada wejangan yang baik, kemudian diberi motivasi, dan yang terpenting adalah kalau sudah dilakukan, mau apa lagi? Tidak usah kemudian kita merasa menyesal, berkelanjutan. Karena yang sudah lampau, kita tidak bisa memutar balik. Yang terpenting adalah sekarang, saat ini kita melakukan yang terbaik, dan yang mendatang kita bertekad untuk tidak melakukan keburukan lagi. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya pelanggaran sudah terjadi. Ya, jadi itu yang mesti kita lakukan. Ya. Baik, Bante, sepertinya waktu kita sudah lewat ini, Bante. Ya, Bante, luar biasa, Bante. Selain punya kebajikan juga asik ya, Bante. Jadi mungkin untuk memberi penutup, Bante, kesimpulan atau closing statement lah, Bante, sebelum kita akhiri, Bante. Ya baik, terima kasih kepada para moderator dan juga yang hadir di sini. Bahwasanya untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, Anda sebagai seorang rumah tangga, baik secara duniawi maupun spiritual, tentu Anda harus menata hidup Anda. Bagaimana menatanya, tentu harus punya pemahaman mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mesti dilakukan untuk mengupayakan kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, dan juga mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang mesti dilakukan untuk yaitu mengembangkan kehidupan spiritual, yang dalam hal ini kembangkan sada, praktekkan sila, kembangkan caga, praktekkan kedermawanan, dan juga kembangkan kebijaksanaan. Hiduplah dengan sada, sila, caga, dan juga panya. Sehingga dengan demikian, kesuksesan, kebahagiaan secara duniawi, dan juga spiritual akan diperoleh, dan itulah kehidupan yang sebenarnya dikatakan sebagai kehidupan yang lebih bermakna. Mudah-mudahan diskusi malam hari ini memberikan pemahaman kepada kita semua. Mudah-mudahan kita maju di dalam dhamma, sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.